Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua, puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam Renungan Singkat with SS. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Kau dari pagi hari hingga pada hari ini kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik Bapa. Pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka dan ketukkanlah pintu hati pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dan kami laksanakan dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami bagikan kepada sekitar dan menjadi berkat Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan singkat pada malam hari ini saya ambil dengan tema berkat Tuhan atas kita, yang terambil dari Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 sampai 27 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Nah, dalam renungan singkat pada malam hari ini, berkat adalah pemberian cuma-cuma atau kasih karunia Tuhan yang berasal dari Tuhan untuk membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Orang-orang sering menerjemahkan berkat ini secara beragam, misalnya keluarga, harta, jabatan, status sosial, dan banyak banget. Nah, karena kita sering terjebak dalam apa sih itu berkat, kita sering memiliki kesibukan untuk memenuhi hal-hal yang tadi disebutkan. Kita sering bekerja hingga lupa waktu, lupa jam istirahat. Kita sering bekerja, pokoknya harus maksimal dengan baik. Dan bahkan kita mungkin bagi mahasiswa atau pelajar itu belajar bahkan sampai lupa waktu dan lupa istirahat. Dalam setiap pancaharian manusia akan hidup ini, hampir dipastikan bahwa satu-satunya keinginan yang dicapai adalah memperoleh berkat. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini dengan sangat jelas memberikan catatan tentang berkat itu. Jelas bahwa Tuhan berkehendak memberkati umatnya. Terlihat dari sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Tuhan memberikan kita berkat karena Tuhan mengingini itu. Tuhan tidak pernah mungkin membiarkan kita untuk hidup selalu dalam roda di bawah. Karena roda kehidupan pasti berjalan. Kadang kita ada di atas atau di bawah, dan Tuhan tidak mungkin membiarkan umat-umatnya selalu berada di bawah. Jikalau kita melihat upaya manusia untuk memperoleh berkat melalui semua daya upaya dan kemampuannya lebih banyak berpusat pada keinginan memperoleh berkat berupa pemenuhan akan kebutuhan materi. Kita melihat bahwa setiap orang bekerja dan hingga lupa waktu itu untuk memenuhi materinya dia, untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Maka berkat yang diberikan Allah kepada manusia itu berbeda dari cara berpikir kita sebagai manusia. Ada 3 jenis berkat yang Allah berikan. Yang pertama adalah berkat perlindungan. Di tengah dunia yang semakin jahat ini, kita membutuhkan berkat perlindungan Allah ada sebagai tempat perlindungan yang paling aman, karena hanya di dekat Allah saja kita merasa aman. Allah sendiri adalah kota benteng dalam kehidupan kita. Apalagi di era yang sangat kejam ini dan jahat, Tuhan hadir untuk memberikan kita perlindungan. Yang kedua adalah berkat anugerah. Hanya lewat berkat anugerah saja kita akan menikmati hidup dan bisa diselamatkan. Semua hal yang tersedia dalam berkat anugerah ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dari Allah. Karena hanya Allah yang menyediakan berkat anugerah ini kepada kita. Mungkin anugerah dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari,
dan kita harus mensyukuri itu, berkenan menganugerahkannya kepada kita. Allah dengan cuma-cuma menganugerahkan kepada kita. Sebagai contohnya adalah anugerah kita untuk hidup. Tuhan tidak pernah menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah hitung-hitung, tapi malah kita sebagai manusia itu hitung-hitungan kepada Allah. Aku misalnya sebagai contoh, aku udah ibadah nih Tuhan, aku pengen ini, kenapa Tuhan tidak kabulkan? Padahal kita sebagai manusia selama hidup ini Tuhan telah berikan nafas secara gratis. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita atas apa yang kita berikan kepadanya, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketiga adalah berkat damai sejahtera. Berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk kita bisa menikmati hidup ini apapun keadaannya. Karena kedamaian bukan ditentukan oleh pencapaian hidup dan segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Kembali lagi bahwa Tuhan selalu menganugerahkan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita hanya perlu menunggu waktunya saja. Tuhan sebelum kita meminta apa yang kita mau, itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah sediakan. Kita hanya perlu menunggu waktu Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita mau. Kita mungkin sudah saatnya merubah cara berpikir kita tentang keberhasilan hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan hanya sekedar pemenuhan akan harta dan tahta, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu hidup yang berarti diberkati Tuhan dengan perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera. Demikianlah ketiga hal itu, dan rasakan berkatnya mengalir dalam kita. Terima kasih. Itu sebagian renungan yang saya bawakan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bekerjalah Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan menjadi pelita bagi kaki kami Bapa. Berkatilah kehidupan kami, jaga lindungilah kami Bapa, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa, berikanlah kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan kami letakkan di dalam tangan-Mu saja, biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia Bapa, pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia, agar kami bisa hidup normal kembali Bapa, tanpa adanya ketakutan dalam diri kami Bapa. Berkati juga Bapak Gembala dan keluarganya Bapa, berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan Bapa, biarlah apapun yang menjadi persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka, Engkau turut campur tangan Bapa, berkatilah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.